Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Anggraini dengan NIM 2315005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tafsir dan Hadis Bimbingan Konseling. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari 3 soal yang ada. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus permasalahan nyata di lapangan yang berhubungan dengan layanan BK. Saya ambil dari jurnal JBKI tahun 2021 karya Mufidah dan kawan-kawan. Judulnya tentang permasalahan yang sering ditangani guru BK di SD dan SMP. Dari jurnal ini ketemu fakta bahwa permasalahan siswa SMP paling banyak muncul dari interaksi dengan teman sebaya. Dari situ saya ambil satu kasus, ada siswa kelas 8 SMP yang kita sebut sebagai konseli. Konseli ini mengalami sosial atau penarikan diri dari lingkungan sosial, susah bergaul, sering menyendiri, dan prestasi akademiknya menurun. Setelah ditelusuri, ternyata tekanan dari orang tua yang terlalu menuntut nilai tinggi jadi pemicu utamanya. Selanjutnya ada layanan BK, layanan awal. Konselor membangun kedekatan dengan menyambut konseli dengan hangat, bikin suasana senyaman mungkin supaya konseli mau terbuka. Lanjut asesmen awal. Konselor melakukan wawancara, observasi, penyebaran angket, dan melihat catatan akademik. Dari sini diketahui bahwa masalah utamanya di aspek emosional dan sosial, baru akademik. Jadi penanganannya diurut dari situ. Terakhir ada kontrak konseling. Konselor menjelaskan tujuan proses dan yang paling penting kerahasiaan. Ini yang bikin konseli mau percaya dan terbuka. Selanjutnya ada proses dan langkah inti. Ada 4 layanan yang diberikan. Yang pertama, konseling individu. Konselor mendengarkan konseli secara aktif dan empatik, membantu konseli mengelola emosinya, dan kasih penguatan pasif di setiap kemajuan. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Konseli dimasukkan ke kelompok kecil dengan tema keterampilan sosial. Ada diskusi, role playing, dan sesi sharing supaya konseli belajar bergaul secara bertahap dan tidak ngerasa sendirian. Selanjutnya ada layanan informasi. Konseli dikasih info tentang cara kelola stres, teknik relaksasi, dan cara belajar yang efektif. Selanjutnya ada mediasi dan konsultasi. Konselor juga komunikasi dengan orang tua untuk mengurangi tekanan akademik dan koordinasi dengan wali kelas supaya lingkungan kelas lebih suportif. Dan selanjutnya ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi proses dilakukan selama layanan berjalan untuk memantau seberapa terbuka konseli dan apakah teknik yang dipakai sudah tepat. Selanjutnya ada evaluasi hasil. Setelah semua selesai, indikatornya konseli mulai aktif bergaul, kecemasan berkurang, nilai akademik naik, dan konseli bisa lihat kelebihan dirinya sendiri. Selanjutnya tindak lanjut. Konselor pantau konseli setiap 2 minggu selama 2 bulan dan melibatkan orang tua terus. Dan bila perlu, konseli dirujuk ke psikolog klinis. Selanjutnya ada hubungan dengan tafsir dan hadis BK. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, Allah memerintahkan agar ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menurut Ibnu Katsir, orang yang dimaksud harus punya ilmu dan kapasitas, dan di dunia pendidikan itulah guru BK. Fungsi amar ma'rufnya kelihatan waktu konselor mengajak konseli ke hal positif, dan fungsi nahi mungkarnya kelihatan waktu konselor mencegah konseli dari isolasi sosial yang semakin parah. Selanjutnya ada hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa melampangkan kesusahan seseorang mukmin di dunia, Allah akan melampangkan kesusahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Setiap langkah layanan BK yang meringankan beban konseli bernilai ibadah yang Allah janjikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.